Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Riris, selaku dosen pengampu morfologi dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai 5 masalah morfologi bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dinda Nurholifah yang akan bertugas sebagai moderator hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Teresia Dinda, Dava Nur Haikal, Gina Alfia Hindun, Atik Puji Setyaningsih, Reninda Aulia, Putra Satya Prabu, dan saya Dinda Nurholifah. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini kita akan memaparkan 5 masalah morfologi bahasa Indonesia, yaitu penggunaan bentuk kata yang benar, kata serapan, afiks serapan, dan afiks asing. Paradigma dan derivasi, diakronimisasi, dan kemungkinan daya gabung afiks. Pemaparan masalah tersebut menggunakan contoh sekadarnya guna memancing minat pembaca untuk memperkaya data dan mengajinya secara lebih mendalam. Disadari bahwa kajian seluk-beluk kata merupakan basis bagi kajian yang lebih kuat, yaitu wacana. Oke, next. Penyajian materi akan disampaikan oleh teman-teman saya. Silakan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Ninda. Terdengar. Penggunaan bentuk kata yang benar. Dengan kemajuan bidang pendidikan, golongan terdidik semakin banyak jumlahnya. Hal ini berpengaruh pada semakin meningkatnya kualitas pemakaian bahasa Indonesia, sebagaimana tampak dalam persurat kabaran. Surat kabar sebagai media sosial, salah satu perannya ialah mencerdaskan bangsa, menyampaikan berita atau informasi dengan bahasa yang baik dan benar, di samping menambah pengetahuan pembaca. Juga memberi teladan bagi masyarakat tentang bahasa Indonesia, khususnya pemakaian kata yang baik dan benar. Next. Contoh bentuk kata. 1A. Jasa Marga mengambil alih pembangunan jalan tol Semarang-Batang. 1B. Pengambil alihan dilakukan untuk mempercepat pembangunan. 2. Diperkirakan tak memengaruhi penanganan kasus-kasus kejahatan. 3. Polri dan Kejaksaan berencana tak mempublikasikan nama tersangka. 4. Pemain asal Chile itu tampil memesona di lapangan. Next. Pada contoh 1A, kompositum ambil alih jika berprefiks me, n menjadi mengambil alih. Sedangkan jika mendapat konflik pe, n, an menjadi pengambil alihan. 1B, penulisan kedua kata tersebut sesuai dengan ketentuan pada prefiksasi dan konfiksasi pada kompositum atau kata majemuk. Bentuk kata mempercepat 1B benar karena kata dasarnya ialah cepat dan prefik memper. Pada contoh 2 dan 4, kata memengaruhi dan memesona, proses morfofonemiknya benar karena kata dasar kedua kata itu ialah percaya dan pesona. Next. Pada kata mempublikasikan, tampak adanya perlakuan khusus terhadap serapan publikasi. Ejaan dan lafal kata publikasi sudah diserap menjadi kosakata bahasa Indonesia, sehingga jika berkonfiks me-n, kan, diperlakukan sebagaimana kosakata bahasa Indonesia pada umumnya menjadi mepublikasi. Dari contoh-contoh di atas, dapat dikatakan bahwa pemakaian bentuk kata di persurat kabaran sudah semakin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, namun masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Apakah suara saya sudah terdengar? Kata serapan, afik serapan, dan afik asing. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing maupun bahasa daerah yang diserap ke dalam bahasa Indonesia.
Untuk kata baku, proses penyerapan kata ini harus sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Sementara untuk kata tidak baku, proses penyerapan kata ini biasanya tidak memperhatikan kaidah yang berlaku. Selain penyerapan kata, dalam bahasa Indonesia juga berlaku penyerapan imbuhan, baik berupa afik, prefik, dan sufik. Fungsi dari penyerapan kata dan imbuhan yaitu untuk memperkaya kosakata yang terdapat dalam bahasa Indonesia. Hal ini karena bahasa Indonesia bersifat dinamis dan terbuka. Imbuhan serapan merupakan imbuhan yang diperoleh dari bahasa asing yang berguna sebagai kata benda atau kata sifat. Akan tetapi, makna umumnya adalah untuk menandai kata sifat. Imbuhan serapan seringkali diambil dari beberapa bahasa asing seperti bahasa Prancis, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda, dan bahasa Arab. Next. Afik serapan ialah imbuhan yang sudah keluar dari lingkungannya. Istilah M. Ramlan 1978. Sebagai contoh, afik serapan ialah pra, a, wan, wati, is, isme. Dalam pranikah, prasyarat, prajabatan, prakata, amoral, asosial, rohaniwan, relawan, kimiawan, relawati, seniwati, agamis, marhanisme, bapakisme, dan lain-lain. Afik asing ialah imbuhan yang belum keluar dari lingkungannya. Sebagai contoh, afik asing dalam pemakaian bahasa Indonesia. Ran, wati, man, is, if, a, yah, il, al, pre, as, or, isasi, im, dalam hartawan, seniman, transitif, harfiah, amoral, asosial, struktural, emosional, dan lain-lain. Afik asing memiliki kemampuan melekat dengan berbagai kata dalam bahasa Indonesia. Next. Kata serapan dan afik serapan yang masuk ke dalam bahasa Indonesia terdiri dari beberapa cara yang berbeda, yakni cara pertama yaitu cara adopsi. Cara adopsi adalah penyerapan kosakata asing ke dalam bahasa Indonesia tanpa mengubah ejaan, pelafalan, dan penulisan. Contoh kata serapan adopsi adalah sebagai berikut. Data berasal dari bahasa Inggris data, film berasal dari bahasa Inggris film. Yang kedua ada cara adaptasi. Cara adaptasi adalah proses penyerapan kosakata asing ke dalam bahasa Indonesia dengan perubahan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Perubahan tersebut dapat berupa ejaan, pelafalan, ataupun penulisannya. Contoh kata serapan adaptasi adalah sebagai berikut. Bisnis berasal dari bahasa Inggris bisnis, aktor berasal dari bahasa Inggris aktor. Yang ketiga ada cara terjemahan, adalah proses penyerapan kosakata asing dengan cara mengambil konsep dasar dari bahasa aslinya, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jenis kata serapan ini disebut juga kata serapan pungutan. Contoh kata serapan terjemahan atau pungutan adalah sebagai berikut. Uji coba berasal dari bahasa Inggris try out, unduh berasal dari bahasa Inggris download. Yang terakhir ada cara penyerapan kosakata. Dengan cara kreasi mirip dengan cara penerjemahan. Perbedaan keduanya adalah kata serapan yang dihasilkan dari cara kreasi tidak dituntut untuk sama bentuknya dengan kata asalnya. Misalnya jika kata asalnya berjumlah satu kata, kata serapannya bisa jadi berjumlah dua kata. Contoh kata serapan kreasi adalah sebagai berikut. Berhasil guna berasal dari bahasa Inggris efektif. Daring atau dalam jaringan berasal dari bahasa Inggris online. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada pengertian paradigma. Menurut Robert Friedrich, paradigma merupakan kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai titik tolak pandangannya sehingga terbentuk citra subjektif seorang terhadap realita sehingga berujung pada ketentuan bagaimana cara untuk menangani realita tersebut. Next. Contoh paradigma. Dengan membuat paradigma atau deretan morfologi, kita akan dapat menentukan suatu morfem, misalnya menulis, penulis, tertulis, bertulis, bertuliskan, tulisan, tulis menulis, menulis, ditulis, dituliskan, menuliskan, tulis. Dari perbandingan kata yang terdapat dalam paradigma di atas, dapat disimpulkan adanya morfem tulis sebagai unsur yang terdapat pada tiap-tiap kata. Dengan demikian, kita dapat menentukan bahwa menulis terdiri atas morfem men dan tulis dan seterusnya. Contoh lain dapat kita lihat dari paradigma berikut. Terlantar
menterlantarkan, diterlantarkan, keterlantaran, terlantar. Berdasarkan paradigma di atas, jelaslah bahwa kata terlantar terdiri atas satu morfem, bukan dua morfem, terlantar, ter, dan lantar. Next. Selanjutnya ada pengertian derivasi. Menurut Bauer menyatakan bahwa derivasi adalah proses morfologis yang menghasilkan morfem baru, sedangkan infleksi adalah proses morfologis yang menghasilkan bentuk-bentuk kata yang berbeda dari sebuah laksem yang sama. Lebih lanjut, Bauer menjelaskan bahwa pembentukan infleksional dapat diramalkan, sedangkan pembentukan derivasional tidak dapat diramalkan. Next. Contoh derivasi. Afiks derivasi ber, ter, ke, an, beran, berkan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, banyak verba diturunkan dari nomina dengan proses derivasi. Afiks derivasi yang digunakan antara lain meng, ber, ter, ke, an, beran, berkan. Pemakaian afiks derivasi tersebut dapat dilihat dalam kalimat di bawah ini. Yang pertama, sekarang judi mulai menjamur. Rumah itu berjendela banyak. Masyarakat dan polisisme sama terluka. Siswa-siswa SDN 1 Gerabak Kabupaten Magelang keracunan. Rini duduk bersebelahan dengan Ita. Para pendemo bersenjatakan kayu dan batu. Next. Selanjutnya pada kalimat A sampai F terdapat verba intransitif menjamur, berjendela, terluka, keracunan, bersebelahan, dan bersenjatakan yang menduduki fungsi predikat. Hal ini berarti afiks derivasi meng, ber, ter, ke, an, beran, dan berkan dapat menurunkan verba intransitif menjamur, berjendela, terluka, keracunan, bersebelahan, dan bersenjatakan dari nomina jamur, jendela, luka, racun, sebelah, dan senjata. Dengan demikian, afiks meng, ber, ter, ke, an, dan berkan terbukti merupakan afiks derivasi dalam bahasa Indonesia. Next. Halo, apakah suara saya sudah terdengar? Ya, sudah. Baik, selanjutnya yaitu ada deakronimisasi. Pembentukan akronim telah dibicarakan dalam abreviasi. Dan yang akan dipaparkan di sini ialah adanya sejumlah kata atau leksem yang telah memiliki makna tertentu dan dibuat kepanjangannya. Dengan begitu, satuan lingual yang sebenarnya adalah kata dipandang sebagai akronim. Proses seperti ini oleh Abdul Qair disebut dengan deakronimisasi. Misalnya, kata imut yang bermakna mungil dan cantik dibuat kepanjangannya menjadi item mutlak. Kata metal yang bermakna bahan tambang yang dicor, ditempa, dan sebagainya, dan merupakan sebagai dasar bahan berat dibuat kepanjangannya menjadi merah total. Contoh lain, misalnya kata benci dibuat kepanjangannya menjadi benar-benar cinta. Kata meriang dibuat kepanjangannya menjadi merindukan kasih sayang. Next. Kepanjangan seperti ini, beberapa contoh yang telah disebutkan tersebut biasanya digunakan untuk bergurau ataupun meledek. Ada juga yang mengarah pada pornografi. Kebalikan dari proses kepanjangan tersebut ialah proses plesetan, yaitu proses memberi tafsiran lain terhadap singkatan dan akronim oleh Abdul Qair. Misalnya, UUD yang merupakan singkatan dari Undang-Undang Dasar, diplesetkan menjadi ujung-ujungnya duit. Kata KUHP yang merupakan singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diplesetkan menjadi kasih uang habis perkara. SMP
yang merupakan singkatan dari sekolah menengah pertama, dipelesetkan menjadi sesudah makan pulang. Yang terakhir ada PAM, yang merupakan singkatan dari perusahaan air minum, dipelesetkan menjadi perusahaan air mampet. Next. Oke, baik. Sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar, Din. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kemungkinan daya gabung afiks. Bisa di next. Nah, kemungkinan daya gabung afiks ini teman-teman bisa lihat di buku Morfologi Bahasa Indonesia di halaman 148 sampai 153. Nah, nanti teman-teman lengkapnya bisa dibaca di situ ya. Di sini saya akan menjelaskan bahwa kemungkinan afiks tertentu untuk bergabung dengan kata-kata yang termasuk dalam satu medan makna sekalipun itu ternyata tidak sama. Contohnya seperti kata dasar tulis, baca, dengar, dan bicara. Nah, tulis, baca, dengar, dan bicara ini termasuk dalam satu medan makna, yaitu kemampuan berbahasa. Nah, ternyata ini memiliki kemungkinan yang berbeda jika bergabung dengan afiks me-en dan ber, di, dan ter. Nah, sebagaimana terlihat pada contoh ini, teman-teman. Misalnya pada kata bicara, membicara, berbicara, dibicara, terbicara. Nah, kata dasar bicara ini tidak mungkin bergabung dengan prefiks men, di, dan ter. Hal ini mengindikasikan bahwa dibentuk menjadi verba transitif harus menggunakan kofiks men, kan, menjadi membicarakan, dan kemungkinan bentuk pasifnya ialah dibicarakan atau terbicarakan. Boleh di next. Nah, selanjutnya yang kedua ini ada kata-kata yang sinonim atau padan kata ini dibuktikan apakah ada kesamaan atau kepadanan ini kemungkinan untuk bergabung dengan afiks. Nah, kita lihat pada contoh nih, teman-teman. Ada kata mati dan wafat. Keduanya memiliki sinonim yang sama. Nah, mati atau mematikan, dimatikan, di kematian. Wafat, mewafatkan, diwafatkan, dan kewafatan. Nah, seperti terlihat pada contoh ini, perbedaan kemungkinan bergabung dengan afiks bahasa Indonesia antara kata mati dan wafat sangat kontras ya, teman-teman. Dapat kita simpulkan dari contoh-contoh tadi bahwa perbedaan kemungkinan bergabung dengan afiks pada kata yang sinonim ini menambah bukti bahwa kata-kata yang sinonim ada perbedaannya. Untuk sinonim antara kata bahasa Indonesia dengan kata serapan, seperti mati dan wafat, ini analisisnya kemungkinan bergabung dengan afiks-afiks bahasa Indonesia akan dapat mengukur tingkat keindonesiaan kata-kata serapan dari bahasa lainnya. Nah, kata-kata serapan yang sudah dapat bergabung dengan berbagai afiks ini bahasa tingkat keindonesiaannya sudah tinggi dan benar-benar sudah terserap ke dalam kosakata bahasa Indonesia. Terima kasih. Mungkin bisa di next. Nah, selanjutnya ada studi kasus kesalahan berbahasa dalam morfologi. Berikut adalah analisis kesalahan berbahasa tataran morfologi dalam artikel berita yang dimuat di laman publikasi online.id yang berjudul Terkendala Melahirkan Wagub Sulsel Langsung Kunjungi Ibu Ervina edisi 17 Juni 2020 dan Grand Final Lomba Nyanyi dan Cipta Lagu Daerah. Ini pemenangnya edisi 18 Oktober 2020. Berita yang pertama, kesalahan yang pertama yaitu yang dikunjungi. Kesalahan yang terjadi pada kata dikunjungi adalah kesalahan penulisan pada tataran afiksasi. Seharusnya kata dikunjungi ditulis dikunjungi. Karena prefiks atau awalan di pada kata tersebut memiliki fungsi sebagai imbuhan serta makna pasif dan bukan berfungsi sebagai kata depan untuk menerangkan tempat. Yang kedua, ditolak.
Kesalahan yang terjadi pada penulisan kata ditolak adalah kesalahan penulisan pada tataran afiksasi. Prefiks atau awalan di pada kata ditolak seharusnya ditulis dengan ditolak, tanpa adanya spasi pada di dan tolak. Pada kata tersebut berfungsi sebagai imbuhan, bukan kata depan. Jadi apabila ditulis terpisah, maka akan menunjukkan keterangan tempat, bukan kata kerja yang artinya tidak diterima. Yang ketiga, Rp 600.000. Kesalahan yang terjadi pada Rp 600.000 adalah dalam penulisan uang yang sesuai pedoman BBI, angka tidak boleh dikombinasikan dengan jumlahnya. Selain itu, setelah Rp tidak diberikan spasi karena Rp bukanlah sebuah singkatan melainkan sebuah simbol mata uang Indonesia, dan juga agar tidak terjadi penambahan angka yang bisa mengakibatkan arti nominal menjadi berubah. Yang keempat, ada kata ke depan. Kesalahan penulisan yang terjadi pada kata ke depan adalah penulisan prefiks yang seharusnya dipisah sehingga menjadi ke depan. Prefiks kepada kata ke depan berfungsi sebagai kata depan untuk menunjukkan keterangan tujuan. Selanjutnya ada kata kadis. Kesalahan penulisan pada kata tersebut terletak pada kadis. Penulisan berita mengartikan kadis adalah kepala dinas. Namun kata kepala dinas seharusnya tidak disingkat untuk menghindari perbedaan pemahaman arti kata antara penulisan dan pembaca. Kata kadis juga tidak baku serta belum lazim digunakan untuk masyarakat umum. Selanjutnya kata protap. Kesalahan penulisan terletak pada kata protap. Penulisan berita memaksudkan protap merupakan akronim dari protokol tetap. Namun singkatan ini merupakan singkatan yang salah dan tidak baku karena dalam KBBI kepanjangan dari protap adalah prosedur tetap, sehingga akan menimbulkan perbedaan pemahaman arti kata protap antara pembaca berita dan penulis berita. Jadi lebih baik protap ditulis menjadi protokol tetap. Selanjutnya berita kedua, kesalahan yang pertama yaitu pemuda-pemudi. Kesalahan terdapat dalam kata pemuda-pemudi. Reduplikasi kata tersebut tidak ada dalam rumus besar bahasa Indonesia. Penulis dapat menggunakan kata pemuda-pemuda untuk memberikan keterangan jumlah yang banyak. Penulis juga dapat mengubah kata pemuda-pemudi dengan kata muda-mudi. Selanjutnya kata beraneka ragam. Kesalahan terletak pada penulisan kata beraneka ragam yang menggunakan tanda hubung. Strip kata beraneka ragam tidak perlu menggunakan tanda hubung sebab telah menjadi kata majemuk. Menurut pedoman ejaan bahasa Indonesia, tanda hubung digunakan dalam pergantian baris, menyambung unsur kata, menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka, memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan, merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing, serta memadai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Selanjutnya ada kata adek-adek. Kesalahan terletak pada kata adek-adek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kerabat yang lebih muda atau dalam pertalian kekeluargaan disebut dengan adik. Penulisan kata adek-adek merupakan bentuk kesalahan sebab kata dasarnya adalah adik. Kesalahan ini merupakan akibat dari bahasa lisan yang dituangkan dalam bahasa tulis. Seharusnya penulis menggunakan kata adik-adik.
Selanjutnya ada kata di akhir. Kesalahan penulisan yang terjadi pada kata di akhir adalah penulisan prefiks yang seharusnya dipisah sehingga menjadi di akhir. Prefiks pada kata di akhir berfungsi sebagai kata depan untuk menunjukkan keterangan tempat dan waktu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Silakan yang mau bertanya bisa bertanya di kolom chat. Baik, demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom chat Microsoft Teams. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.